Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan review pekerjaan VGA Sapphire Pulse asal Jakarta Barat, inisial J ya. Inisial J. Beliau sudah baru selesai 3 ya. 3, ini 1, ini 2. Yang di sana lagi pengetesan ya, sama kondisinya. Ini yang udah selesai ada 2 orang ya. Ini satu paket 1 orang. Ini asal Bogor ya, asal Bogor, inisial A. Kalau yang ini biasa ya, ini penyakit utamanya, paham ya, ini selalu bagian power short. Nah kalau ini artefak sempat no display ya, saya bersihin, cleaning, display, tapi artefak. Nah, kondisi seperti ada tampilan di layar, dia bukan bercak sih, garis agak besar sebelah kiri sebelah kanan warna merah. Kondisinya sekarang artefaknya hilang ya, ini Nitro Plus. Memorinya Hynix. Nah ini saya review sedikit terkait sama yang Pulse ya. Ini yang Pulse, totalnya ada 3 ya. Beliau di saya ada lumayan banyak, ada 4 GB, ada 8 GB, lumayan banyak ya. Tapi ini baru selesai 3 ya. Satunya yang di sana. Nah ini punya bro yang inisial J ini, tempo hari dia berapa bulan yang lalu ya, lumayan lama, dia bawa VGA Pulse ada 6 bawa di saya. Kondisinya mati, short, fuse putus, jadi mati, nggak ada power. Bagian power saya beresin, cek berhasil 5 power masuk, 1 jalur. Nah ini saya udah liput di video sebelumnya ya. Nah saya cashback sedikit karena ini VGA nya sama. Jadi kondisinya 5 power oke. Hasil pengetesan 4 sempurna, nggak artefak. Yang 1 artefak layar merah. Nah yang 1 short hasil, karena baru sekarang ya saya sempat kerjain VRAM. Yang short saya ambil VRAM-nya, pindahin, ada 6 kalau nggak salah, ada 6 yang masih bagus, lumayan banyak. Terus sisa 2-nya dari bekas yang artefak warna merah. Nah, dia kalau nggak salah ada dapat lumayan banyak juga. Nah, jadi kondisinya ini ya, ini kapasitornya masih saya belum pasang karena tempo hari ini memang nggak diambil sama bronya karena kondisinya artefak. Baru sekarang nih saya kerjain lagi. Ini kondisinya dia pakai memorinya SK Hynix ya. Dan SK Hynix. Nah ini karena kondisi memori lagi mahal, ini boleh mungut ya, hasil mungut, pengecekan, cabut, kanibal lah, karena dia VGA nya banyak, ada his juga segala macem. Jadi ini nanti sama-sama kita tes ya. Ini kondisinya saya udah ganti, atau masih artefak nggak dia. Nah ini tempo hari artefak warna merah. Nah yang artefak warna merah dia nggak ambil, akhirnya dia ambil 4 yang nggak artefak. Tes siphon segala macem lancar, dia bawa pulang, ambil kurang lebih 2 mingguan. Yang 2 VGA nih, 1 ini, satunya yang di sana itu dapat kabar saya katanya no display. Beliau ada waktu mampir, bawa ke saya lagi, saya cek kondisinya
bisa display tapi blue screen. Nah, jadi setiap mau install driver dia blue screen. Setiap install driver blue screen ya. Nah, jadi kalian nih saya mau buka rahasianya cara kerja blue screen ya. Supaya teman-teman bisa ya mungkin minimal kalaupun nggak berkenan ikut cara saya, tapi saya dengan cara yang saya lakukan ini berhasil, bisa jalan kurang lebih gitu ya. Jadi kondisinya blue screen, nggak bisa install driver. Kalau yang satu di sana itu no display ya, itu no display. Jadi sama hasil pengecekan yang blue screen, VRAM-nya saya cabut, saya tes, nanti saya unjukin ya, kenapa dia bisa blue screen. Nah nanti hasil pengukuran VRAM yang akan bicara. Kita semua pakai fakta, pakai bukti. Karena kalau bukan itu penyakitnya, dia akan kembali lagi ya. Nah, jadi kondisinya dua return ke saya, repeat problem dengan kasus yang berbeda. Awal short, power sampai sekarang masih oke, nggak ada masalah, cuman kasusnya beda. Karena memang saya kasih tahu bronya awal, saya curiga ini dari VRAM. Kenapa? Karena MOSFET VRAM itu semua rata-rata lemah. Nah, jadi dengan kondisi awalnya short, fuse putus bagus, pengamanannya jalan, mungkin dia instalasinya segala macam bagus ya. Cuman mungkin karena suhu panas atau OC-nya ketinggian, akhirnya problem di hardware ya. Nah, jadi saya akan kasih tahu teman-teman how to work atau bagaimana cara kerja untuk VGA blue screen display tapi blue screen. Jadi kalau Anda nanti memang ingin ngedalamin servis VGA, saya saranin Anda banyak-banyak ukur VRAM, banyak belajar, studi berapa bulan. Kalau Anda cepat mungkin sebulanan bisa hafal Micron, Samsung, Elpida, Hynix, karena memang agak beda ya, tapi kaki-kakinya sama, cuman nilainya aja agak-agak beda sedikit-sedikit. Jadi untuk ngerjain ini blue screen, kondisinya nanti saya kasih tahu ya cara ngukur Hynix. Ini kebetulan Hynix ya, Hynix 8 GB. Nah, nanti saya kasih tahu cara ngukur VRAM yang Hynix. Sebelum kita masuk ke pengukuran, kita tes dulu aja ya. Kita tes dulu VGA-nya kurang lebih supaya nanti tahu ini work enggak gitu ya. Kalau work berarti karena memang hasil pengecekan VRAM problem VRAM-nya enggak standar nilai-nilainya. Nah, jadi sebentar nanti sama-sama aja ya kita tes ya. Nah, saya ke komputer dulu ya. Ini VGA Pulse Sapphire Pulse 580 8 GB Hynix ya. Nah, kondisinya ini saya udah kasih nyala duluan ya. Kondisinya display kita cek memori ke detect ya. Hynix 8 GB semuanya jalan. Masuk ke sensor, karena ini fan-nya saya nggak pasang ya. Kita lihat memori timingnya di mode ya, di mode. Emang ini VGA dipakai mini. Oke. Sekarang ini yang problem no display ya. Display sama ya, penyebabnya VRAM juga. Penyebabnya VRAM juga. Ini sebentar saya matiin dulu. Kita tes yang blue screen. Setiap install driver dia blue screen. Oke ya, bentar ya. Sekarang kita tes ini ya, yang setiap install driver dia blue screen ya.
kita nyalain. Saya pakainya ini ya, pakainya di VIA ya koneksinya. Coba lihat. Jadi memang untuk yang ini agak apa namanya, kondisinya kalau kita ukur VRAM gitu ya, Anda akan ketemu ya banyak karakter ya. Ada yang ya nanti saya kasih tahu lah, banyak banget permasalahan memang ya, kondisinya macam-macam nanti ketemunya. Ada yang nanti langsung saya tak coba ini ya, apa namanya, saya unjukin lah, saya unjukin apa. Ini driver udah mulai keinstall ya, kondisinya ya, driver udah keinstall ya. Drivernya udah keinstall. Kita set Hynix 195. Kita lihat BIOS-nya. Oke, BIOS-nya seri 353 ya. 353, memorinya yang disupport. Memori yang disupport Samsung sama Hynix. Oke. Ini aslinya 58 ya, cuman saya turunin pakai BIOS 57 ya, biar lebih adem kalau mining ya. Anda juga bisa triknya kalau VGA Anda kepanasan, kalau mining Raven tuh panas. Jadi saran saya mendingan turunin ya, lebih aman. Jadi lebih aman. Yang penting ini nih, yang penting ini jangan sampai beda nih serinya ya. 113 dia seri PCB nya berapa, 353, 366, 387. Nah yang penting seri PCB nya ya. Ini saya kasih tahu trik gimana kalau Anda mau mining Raven dengan suhu yang lebih adem. Saya udah coba, soalnya saya udah coba. Rata-rata yang 58 saya turunin pakai 57. Lebih adem, performanya nggak kalah jauh. VGA Anda lebih awet ya. Jadi ini kondisinya udah bisa siap tempur lagi ya. Moga-moga chipnya masih aman ya. Kalau problemnya ternyata nanti dari chip ya, dia kembali lagi ya. Tapi semoga udah selesai nih masalah shotnya. Kemarin masalahnya shot, saya cuma ganti bagian power ya. VRAM-nya saya nggak cek, VRAM-nya saya nggak cek. Jadi repeat problem. Jadi dia ambil 4, yang 2 sampai sekarang tetap pakai mining ya. Tetap mining, yang repeat problem hanya 2. Jadi ini kondisinya udah nggak blue screen, udah layak, udah VGA normal ya. Karena ini nggak ada kipas, saya tes pulmaknya sebentar aja ya. Saya soalnya ini nggak dikasih kipas ya. Saya nggak kasih kipas, saya tes pulmaknya bentar aja. Oke, yang penting udah bisa running jalan. Untuk yang pengetesan yang apa namanya nih, yang nggak bisa install driver atau blue screen ya, work ya, berhasil ya. Nanti saya kasih tahu metodenya ya, metode kerjanya supaya teman-teman bisa juga benerin VGA yang punya kasus sama seperti ini. Karena ini saya kerjanya atau nanganin VGA-nya itu banyakan mining ya. Karena mereka mining itu OC-nya itu OC di VRAM. Jadi pun kalau ada problem kebanyakan di VRAM. Tapi kalau Anda bermain game atau grafik yang butuh yang OC-nya core, GPU clock di OC, kalau ada problem ya mungkin kalau nanti Anda cek VRAM-nya bagus tetap sama, ya penyebabnya mungkin bukan dari VRAM ya. Karena ini kondisinya saya
Kondisinya mungkin kalau kasusnya agak beda ya, agak beda karena bukan pakai mining, Anda pakai yang lain. Nah, kalau di mining udah jelas Ethereum OC-nya rata-rata di memory clock, bukan GPU clock. Jadi kalau untuk VGA X mining kebanyakan problem di VRAM. Tapi kalau untuk yang lain selain itu ya mungkin di chip ya, karena mereka OC-nya di GPU clock. Kondisinya ini udah selesai dua. Yang artefak ya, kita tes yang artefak yang warna merah. Ini kita lanjut pengetesan berikutnya. Ini yang tempo hari shot, powernya udah kita beresin, shotnya hilang. Tapi tempo hari ada di video sebelumnya ya, layarnya merah artefak. Nah sekarang kita coba tes ya. Ini saya udah ganti VRAM-nya. Saya udah ganti, yang rusak saya ganti. Sama ya prosesnya, semua mungut. Ini ada kalau dua apa tiga gitu yang ada pakai saya punya VRAM karena dia kurang. Udah nggak merah ya, work ya. Kondisinya tampilan awal meyakinkan lah ya. Ada gambar. Set sekali lagi, kita nyalain sekali lagi. Kondisinya yang awal artefak merah, sekarang udah normal ya. Metode kerjanya ini power plus VRAM. Jadi memang kemarin itu shotnya penyebabnya dari VRAM, mungkin di OC ketinggian ya. Oke, kita tes yang nitro, yang nitro ini ya. Kita tes yang ini ya, yang nitro asal Bogor ya, yang artefak no display. Saya cleaning, dia bisa muncul artefak garis. Jadi garisnya merah di sini merah dua. Nah, jadi kalau nanti Anda, nah ini hasil pengecekan ada 4 kalau nggak salah, 4 ya. Ada 4 yang oh enggak, memang problem hanya dapat satu, sisanya boleh mungut. Nah, saya pakai VRAM saya ada 4 kalau nggak salah. Oke, sekarang kita tes nitro no display kiriman dari Bogor, bro, yang inisial namanya A ya. Tempo hari dia bawa 9 VGA memang. Jadi sistemnya kanibal, ngutip. Nah, karena nanggung, sisa saya ada stok Hynix, saya pasang ya. Kita tes dulu coba. Tes komputer, fan-nya nyala. Saya pakainya display ya. Display biar dia loading. Ada dia bawa Nitro 3 ya. 3. Bawa Nitro 3 yang Nitro Plus ya. Satu special edition. Satunya itu 470 Nitro juga. 470 Nitro. Tapi kondisinya short ya kebanyakan ya. Jadi memang ini agak karena, dan kalau yang punya bro yang tadi itu seragam ya, banyakan Hynix ya. Banyakan kalau ini beda-beda, ada Hynix 2, 1 Hynix 2, 1 mikron, Hynix 3 ya, Hynix 3, 1 mikron, tapi yang 2 itu kondisi VRAM-nya short. Jadi kalau kondisi short ya percuma ya. Ngutipin agak kecil, dapat yang bagusnya itu kecil. Nah, jadi ini Nitro Plus. Ini yang special edition ya. Ini yang special edition. Kalau yang biasa ada short 2. Ini special edition normal ya. BIOSnya memang saya turunin pakai S52. Memori yang disupport Samsung Hynix. Di sini ke detect-nya juga normal ya. Ini detect-nya Hynix. Kita running full max sebentar. Karena kondisinya fan-nya belum ada ya. Oke, full max sebentar jalan, yang penting dia udah oke.
Jadi yang untuk di Bogor udah selesai dua, satu Asus 570, yang satu ini yang si biru artefak udah bersih ya, artefaknya nggak ada, normal, driver masuk. Karena ini work jalan, saya coba ke meja Viram ya. Saya coba ke meja Viram, kita coba ukur, saya kasih tahu Anda problemnya ya, cara ngetes Viramnya ya. Nah, ini saya kasih tahu rahasianya kalau kita bermain di Viram. Nah, ini saya udah di meja Viram ya. Saya udah di meja Viram, masih banyak Viram yang problem. Ini satu banyak karena memang saya main Viram udah lama, teman-teman mining. Jadi untuk Hynix yang ini saya udah pasang lagi Viramnya dia, kita tes ya yang problem. Jadi alat yang Anda butuhin tuh kalau untuk ngecek Viram ya, saya kasih tahu dulu supaya Anda ini multitester biasa ya. Saya pakainya Sunshine ya, karena ujung kepalanya dia agak gini ya, gede ya, runcing, maaf, runcing. Nah, Anda perlu ini power supply, setnya tegangannya 1,5 volt ya. Ini power supply nggak mahal, murah nih, semurah-murah. Cara konfigurnya kabel plus minus yang dari power supply ya, ini ya keluarannya kayak begini. Nih keluarannya begini, kita pakai yang ini aja biar bisa dijepit. Jadi siapin dua. Nah, ini saya pakai kabel jumper ya, kabel jumper yang tipis kecil ini. Ini Anda juga bisa belilah kayak kawat serabut ini. Kasih di plus, kasih di minus. Nah, ini kabel yang minus ini yang warna hitam, satu jepit dia, satu disolder untuk nyambung nanti ke kaki Viram. Nyambung ke kaki Viram. Nah, yang satunya nih kabel ini nih. Kabel ini Anda kasih di sini, colok di multitester supaya Anda nanti pegangnya cuman satu aja yang plus. Ya. Oke. Jadi kondisinya Viram DDR5 kakinya sama semua. Mereknya macam-macam, nggak jadi masalah, kaki-kakinya sama. Jadi nanti yang minus kelihatan nggak nih? Yang minus itu nomor 2 dari atas ini. Solder dia di nomor 2. Ini yang minus. Oke, ini yang plus, solder dia dari bawah nomor 3. Di kaki 3. 1 2 3 ya. Jangan kebalik ya. Oke, kalau udah seperti ini, kita nyalain ya. Kita nyalain power supply-nya. Sebelumnya set dulu ya. Set dulu di 1,5 karena ini saya udah set. Oke, lampunya nyala. Nah, nanti kalau Anda ketemu Viram yang aneh-aneh ya. Ini jarum ampernya ada yang sampai mentok, ada yang pokoknya ketahuan lah kalau dia Viram problem. Ada yang jarumnya itu goyang-goyang, nggak stabil gitu ya. Naik turun gitu ya. Itu banyak banget Viram-Viram yang nanti ketemu hal-hal seperti itu. Nah, ini kita udah kasih tegangan, kita cek dulu ya. Kita cek tegangan ini ya, di sini. Kalau kaki-kakinya Anda lihat ini ya, Anda lihat ini dulu deh, saya unjukin di sini dulu. Nah, ini nilainya 1,5, ini tegangan PCC dari si power supply. Nih. Jadi kalau kita lihat nih nomor 3 dari sini. Ya, tegangannya 1,5. Nah, yang penting lagi kita ukur di nih V-Red yang ini kita ukur nih. Ini 1 sama yang atasnya, atas kali. Nah, ini 1, ini 1. Nah, nilainya
dia jalan nggak mau diem. Nah, ini nandain sesuatu. Nah, lebih pastinya saya kasih tahu kunci rahasianya di sini nih. Di kaki dari atas ya, saya hitung dulu ya. 1 2 3 4 5. Nah, saya hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, kuncinya ada di nomor 9 ini, tapi kaki yang sebelahnya sini. Nah, ini kondisinya. Nah, ini kuncinya di sini. Ini nilainya nggak boleh ada. Ini kesusapan power. Kalau yang bagus nanti di multitester kita statusnya minus. Dia gerak-gerak nggak karuan gitu. Nah, kondisi seperti ini yang kondisi seperti ini nih problem nih Viramnya. Terus sama yang di sini ya. Nah, ini juga kaki yang ini nih. Kaki yang ini sebelahnya persis. Ini kalau yang bagus ini statusnya nih minus karena ini data. Kalau ini dia enggak. Kesusupan ini kalau kata saya, kesusupan. Jadi kondisinya paling gampang ngecek VRAM Hynix 8 GB. Rusaknya dia kasih taunya gampang. Nah, ini kondisinya harus minus di sini. Karena ini jalur data. Nggak bisa diukur sebelum ada triggernya. Nah, jadi ini memang agak ini ya, agak mungkin ngelihatnya agak susah ya, ngelihatnya agak susah ya. Tapi intinya nanti yang Anda cari, sebentar saya ke komputer. Saya yang nanti masih diukur ya kalau untuk yang ini. Untuk yang apa namanya, untuk yang Hynix ya, bentar saya ke komputer dulu unjukin kakinya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau di sini kelihatan lebih jelas ya. Nih kaki Anda ukur di sini nih, reset. Nah, di reset sini ini nggak boleh ada nilai. Kalau diukur dia harus minus. Ini untuk Hynix ya, dia harus minus yang ini. Nah, baru geser lagi ke sebelahnya sini, sen, CKC, CKT. Ini kalau diukur dia mesti minus, nggak boleh ada nilai. Walaupun nilainya 0,00 nggak ada minusnya, problem. Jadi ini 3 nih, kalau Hynix gitu ya, ini kalau diukur nih minus. Kalau di multitester Anda itu kondisinya dia memang nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau dia ada nilai berarti. Jadi gini, kondisinya yang tadi saya kasih PCC, saya kasih supply-nya nih. Ini ada keterangan supply warna merah, groundnya warna hijau. Tadi saya kasihnya di sini. Ini PSS ground ya, warnanya warna hijau ya, PSS. Ini ground, saya kasih lagi satu lagi di sini PDD-nya. Nah, PDD-nya ini di kaki nomor 3 dari bawah. Ini NC ini maksudnya apa? Net. Ini pin nggak kepake ya. Pinnya not connect ya. Nah, jadi Anda kasih supply, VSS-nya ground, VDD-nya di sini. Nah, bedanya VDD sama VDD key. Nah, kalau di Hynix, kalau dia nggak ada trigger, VDD-nya itu nilainya nggak ada. Tunggu ada trigger dulu baru dia nilainya ada sekitar 1 volt. Ya. Kalau di memori lain gitu kita kasih VSS, dikasih VDD. Di sini VDD key ini dia ada nilainya. Ya, dia langsung ada nilainya. Jadi posisi on standby. Jadi kalau Hynix enggak. Dia tunggu di rangkaian dulu.
ada trigger pemicunya, cek baru dia keluar. Jadi intinya kalau main di Hynix, Anda ini ya J, di sini di kolom J nih, ini J2 ke atas. Sini nih reset. Nah ini nanti kalau diukur nih kondisinya harus nggak ada ya, harus nggak ada. Minus. Nih, reset, terus yang ini send. CKT. Nah ini kondisinya kalau diukur tuh nanti di multitester keterangannya minus. Udah, itu aja kuncinya ya. Nah, Anda nggak usah ukur-ukur kaki-kaki yang lain, cukup itu aja. Nah, kalau itu kondisinya bagus, ada keterangan minus gitu ya, keterangan minus di multitester Anda, itu bisa Anda pakai. Jadi untuk nentuin rusak enggaknya di VRAM jenis Hynix di kaki itu aja yang tadi saya sebutin ya. Cek aja di situ. Kalau yang di sini penting juga nih VRAT. Ini penting juga. Ini kalau sampai nanti nilai yang ini mesti ada nilai ya. Nah, kalau untuk di memori lain, ini cukup diperhitungkan ya, maksudnya gitu. Tapi kalau di Hynix, sepengalaman saya untuk saat ini sih sementara hanya cek yang ini aja work ya. Cari yang kondisinya dia nggak boleh ada nilai. Karena kondisinya kalau kondisi dikasih power PSS sama VDD, kita ukur di sini di VDD, dia kondisinya kalau di memori lain langsung standby 0,9. Ada yang 0,95, ada yang 0,8, macam-macam ya. Nah, kalau di Hynix dia standby kondisinya 0. Kalau diukur di multitester tuh nilainya 0,005 gitu ya. Nah, kalau kita ukur di sini nanti sama nilainya dengan yang di VDD key, itu berarti problem, ya. Jadi ini nanti kalau diukur nih nggak boleh ada nilainya, minus kalau di multitesternya, minus ini nggak boleh ada sama nilainya dengan VDD key. Kalau dia sama dengan VDD key, problem, VRAM-nya problem. Ini juga sama, ini 3 ini satu set, ini juga. Kalau diukur dia nilainya sama dengan VDD key, jangan pakai VRAM-nya. Oke, itu kita sementara saya kasih rahasianya untuk cek VRAM Hynix ya. 8GB, 4GB hampir sama cara ngeceknya ya. Ini kalau misalnya Anda nanti pengen belajar lebih jauh, ini juga penting ya. Ini juga penting nih, 1, 2, ini penting. Anda ingetin nilainya berapa untuk yang Hynix berapa, Micron berapa gitu ya. Tapi untuk yang Micron juga ada sih kunciannya nanti kalau kita kerja lagi, saya tak kasih rumusnya aja supaya teman-teman bisa nyortir. Sayang kalau misalnya ternyata Anda banyak VRAM yang masih bisa kepake walaupun memang kondisinya udah second hand ya, tapi dengan kondisi VRAM yang mahal seperti sekarang, kita nggak punya solusi ya. Ya harus hemat mungkin, jangan sampai kebuang VRAM yang rusak. Jadi saya tak review lagi sedikit nih ya kondisinya. Ini ya bekas-bekas blok pemasang kita ganti, mencapai ya kerja VRAM. Lelah. Jadi kalau nanti ketemu VGA yang blue screen nggak bisa install driver, kalau dia mining, VGA X mining, Anda cek VRAM-nya. Kalau Anda males buka semua, Anda buka yang ini dulu nih, 1, 2, 3. Kalau diganti tetap nggak mau, baru ganti yang ini sama ini. Ini biasanya penyebab blue screen VRAM. Tapi ada juga dia langsung jemaah satu set. Jadi mending saran saya, daripada kita main kucing-kucingan, buka aja semua, ukur ulang. Lebih pasti. Nah, saya juga pernah ketemu dia GPU 0 sama memori 0. Nah, itu bisa dari VRAM juga. Nah, nanti ya kalau saya ada dapat VGA yang GPU tempo hari, saya udah benerin, saya udah kirim ya.
Udah agak lama soalnya, nanti kalau ada lagi GPU 0, memori 0, proses kerjanya saya kasih tahu juga. Metodenya sama, bongkar VRAM-nya, cek. Ya. Untuk hari ini jadi saya review sama ini ya. Sama bro yang di Semarang, PowerCar 570-nya itu VRAM-nya hanya satu ya, yang dapat yang bagus satu ya. Jadi nanti saya coba ganti dulu pakai VRAM Hynix, kalau nggak Hynix Samsung, mana yang gampang lah. Kalau terkait biaya memang agak mahal ya, VRAM sekarang lagi mahal. Saya nanti coba komunikasi sama Anda ya. Saya udah cek VRAM-nya. Kalau untuk yang Bro R9 tuh, yang Bro inisial A, dia VRAM-nya juga kondisinya mengkhawatirkan ya, udah no display, rusak semua. Jadi nanti saya coba konfirmasi lah, karena terkait biaya khawatir nanti kaget. Memang kondisi VGA lagi mahal sekali ya sekarang ya. Untuk yang Nvidia Malang FGA 1070, Asus punya Jakarta, Asus saya coba Selasa kali ya, Selasa saya coba. Banyak juga Nvidia yang problem di VRAM. Saya tak coba ini nih yang masih bisa selamat, Nvidia AMD saya tak selamatin dulu. Yang berat-berat ya saya tak ini dulu ya, tak skip dulu ya. Biar bisa ada progresnya, biar bisa ada yang jadi ya. Kalau yang kondisinya saya cek terlalu berat, nah saya skip dulu, kita main yang ringan-ringan dulu ya. Ya maksudnya ringan, ganti VRAM langsung bisa nyala display. Kadang-kadang penyakitnya banyak, VRAM diganti tetap masih ada yang lain gitu. Nah jadi untuk hari ini saya udahin dulu sampai sini ya. Nanti saya tak lanjut lagi, masih ada beberapa VGA 4 GB saya mau rapiin juga, kelihatannya masih bisa. Saya tak rapihin, kalau udah selesai satu kali agak banyak kayak gini ya, bisa liput 5 VGA, 6 VGA ya, biar nggak biar nggak bolak-balik upload. Oke, saya udahin ya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.